Oke, sekarang kami akan mempresentasikan tentang proyek tes 2. Jadi kita mulai dengan simulasinya dulu. Jadi kami membuat sebuah memory game, di mana ini adalah tampilan menunya. Jadi coba masukin nama. Oke, start. Ya. Jadi di sini memory game akan diberikan timer untuk menghitung waktu dari player. Coba main. Oke, misalnya kita di sini coba untuk retry. Jadi di situ ada tombol retry. Coba tombol retry. Oke, lanjut main. Oke, setelah game selesai kita bisa melihat high score. Dan di sini tersimpan high score waktu-waktu dari player yang sudah pernah bermain. Oke, lanjut ke codingannya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai main gamenya. Jadi main gamenya itu menggunakan 12 button yang diisi dengan image. Dimana image ini nanti diberikan gambarnya. Pertama diberikan gambar blok dulu, sehingga player tidak tahu gambarnya. Lalu jika ditekan maka akan berubah menjadi image yang dimasukkan ke dalam array di atas. Coba naik ke atas, yaitu var images. Nah, var images ini nanti di shuffle, maka setiap game gambarnya akan random. Dan kemudian dicek apakah jika diklik dicek apakah image-nya sama atau tidak. Jika sama maka poin bertambah dan image-nya di disable, jadi tidak kelihatan. Seperti itu. Dan untuk mengantisipasi double click di game atau bug, jadi saya menggunakan klik var di atas di line 51 agar disimpan kalau button ini sudah ditekan atau belum. Jadi tidak terjadi bug di game. Seperti itu. Dan sekarang lanjut untuk penjelasan berikutnya, timer dan selanjutnya. Silakan Albert. Ya, untuk bagian timernya itu pertama dipanggil dulu objek timernya yang line 64 itu, terus ada variabel menit sama detiknya. Terus untuk fungsinya ada di bawah. Nah, itu jadi dipanggil timernya tiap 1 detik nambah, terus kalau detiknya sudah 59, menitnya nambah 1. Terus di akhir itu ada, kalau misalnya sudah selesai gamenya, itu timernya di stop lalu disimpan ke dalam array. Itu nanti array-nya akan dijelaskan Tony lebih lanjutnya. Terus untuk high score itu nanti ada tombol yang mengarah ke view controller high score. Nanti terus di situ bisa dilihat data yang tersimpan, ada nama sama timernya berapa, itu di sort dari yang paling rendah timernya. Ya, itu aja. Oh, sama retry, kalau retry itu variabel-variabelnya di reset semua gitu intinya. Itu ada buttonnya sendiri. Ya, ini buttonnya. Jadi semua variabelnya di reset, jadi kembali state game-nya jadi ke awal. Ya, untuk
NS user default-nya akan dijelaskan, Ton. Oke, untuk NS user default di atas NS user default-nya. Paling atas. Tadi, setelah gambar. Gitu. Di sini user default dimasukkan ke user default standar, terus dibuatkan array untuk ARR namanya. Turun ke bawah. Oke, yang itu NS user default. Yang terus nanti di view detail-nya akan dimasukkan self user default di value dengan key-nya itu nama. Terus habis itu AR nama itu akan diassign dengan self user default value for key nama s string. Lalu nanti akan di print menjadi ARR nama. Oke, lanjut ke bawah. Oke, di sini nanti data yang sudah dimainkan itu akan disimpan ke dalam user default dan kita akan taruh ke ARR nama temp dengan diassign menjadi string. Terus nanti akan yang di print itu ialah timer dan juga nama. Terus nanti ARR namanya di append dari ARR nama temp yang dari sebelumnya. Terus nanti akan di set value ARR nama. Dan habis itu akan di print. Oke, sekian dari NS user report. Silakan dilanjutkan. Oke, tadi kita lihat bahwa di dalam game terdapat fitur suara, yang mana suara itu saya import ke folder suara sini, ke folder sound, di mana ada 4 bunyi. Right choice kalau jawabannya jika di fungsi compare itu benar, lalu ada win ketika semua telah selesai, semua jawaban telah selesai dijawab, ada suara klik ketika button diklik, dan juga ada suara background. Lalu suara-suara tersebut saya menggunakan Ivy Foundation dan saya masukkan ke dalam variabel sound player. Ada 2 variabel agar ketika ketika button diklik, suara background tetap bunyi. Jadi bisa sambil berdampingan seperti itu. Lalu suara-suara ini, variabel-variabel ini saya masukkan ke dalam sebuah function, yaitu function play sound dan function play save sound. Play save sound ini itu adalah yang background. Sedangkan yang play sound itu untuk bunyi klik dan menang dan juga jawaban benar. Itu saya masukkan ke bawah sini. Nah, ini functionnya. Ini ada function play sound. Ini yang untuk klik dan lain-lain. Play sound, function play sound. Ini di sini, dan ini function untuk backgroundnya. Ini diimport ke background.mp3. Nah, untuk function play sound itu katakanlah misal kita mengklik button 8. Nah, ketika kita mengklik, ini saya import suara klik seperti itu, button 9 sama button klik. Nah, kalau misal yang ketika di compare button A dan button B itu ternyata gambarnya sama, kan muncul suara oh kling gitu ya, benar. Nah, itu saya masukkan di sini ketika benar. Nah, ketika menang atau semua jawaban benar, itu saya masukkan ke dalam sebentar, win di sebelah sini. Nah, jadi ketika menang itu saya masukkan di sini. Nah, ini ketika semua
menang. Lalu suaranya berhenti, sound player stop, suara background berhenti, lalu muncul suara menang gitu. Oke, lalu saya juga mengimportkan yang di sini. Ini NS user default, ini ada masukkan nama, nanti nama, data namanya saya kirim ke sini, lalu nanti ketika di high score muncul nama yang sudah diinputkan di memory game. Seperti itu. Itu untuk codingannya di sebelah sini. Hmm. Ya, di sini. Jadi seperti itu. Udah. Oke. Oke. Oh, di sebelah sini, maaf, di sebelah sini. Nah, ini untuk home view controllernya di sebelah sini. Ini saya ngirim segue nama di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Tunjukin view controller high score. Kenapa? View controller high score. Oh ya, untuk view control high score-nya di sini. Ya, udah. Ini view control high score untuk nama-namanya. Oke. Seperti itu. Ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.